selalu mengadakan evaluasi, terbiasa untuk membiasakan Ananda itu berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi anak tuh tidak merasa tertantang. Sesuai biasa kami mendapatkan 3 besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di channel Sekolah Official. Hari ini kita kedatangan tamu kepala sekolah dari sekolah yang Masya Allah menghasilkan Hafizoh, lulusan MI-nya bisa hafal 2 juz, bahkan tahun ini 3 juz. Kita sambut saja Ibu Nurul Aziza Mahfudho Sarjana Ilmu Politik. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nama sekolahnya? Bisa dijelaskan? Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Tunas Mulia. Tunas Mulia yang ada di Kamboja. Ya. Oke. Itu visi-visi sekolah Ibu bisa dijelaskan? Jadi visi dari sekolah kami MIT Tunas Mulia itu adalah membentuk generasi Qurani yang cerdas dan berakhlak mulia. Adapun misinya saya harus ngetek dulu. Iya, yang pertama membekali generasi dengan Al-Quran dan Sunnah, kemudian membina generasi dengan berakidah benar, membentuk generasi yang berakhlak mulia, berwawasan luas dan mandiri, kemudian mengembangkan potensi generasi dengan kreatif, inovatif dan profesional. Jadi itu penjabaran dari misinya sih sebenarnya. Keren banget ya. Itu jadi Insya Allah anak-anaknya memang dididik berkarakter yang akhlakul karimah ya, Masya Allah. Itu keunggulan dari sekolah Ibu bisa dijelaskan? Iya. MIT Tunas Mulia Selain menghasilkan Hafizoh. Iya, Hafiz dan Hafizah ya. Keunggulan lain dari sekolah kami yaitu yang berdiri dari tahun 2013 ya. Oh, 2013. Iya. Sebelumnya memang sudah ada sekolah ini apa berganti apa bagaimana? Iya. Jadi sejarahnya itu dari tahun 2006 kami bermula sebagai SDIT Tunas Mulia. Bukan, apa namanya, Cerdas Mulia Jakarta, sorry. SDIT Cerdas Mulia Jakarta. SDIT berarti di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Lalu kemudian berganti lagi namanya di tahun 2011 menjadi SDIT Tunas Mulia. Berganti kepengurusan dan sebagainya. Kemudian ada kendala di izin bahwa kami memang mungkin tidak memenuhi syarat dari ketentuan yang ada begitu, sehingga kami saat itu mengambil peluang yang diberikan oleh Kementerian Agama pada tahun 2013 itu, sehingga kami mengurus izinnya dan alhamdulillah di tahun 2013 terbentuklah menjadi MIT Tunas Mulia. jadi dari SDIT menjadi MIT. Ya. Jadi kalau bahasa kedinasannya di Kementerian Agama kita sebutannya bukan MIT, karena kalau dari dari Kemenak itu bilang ya semua MI itu memang terpadu gitu. Jadi kita menyebut diri kami ini seperti SDIT, sebenarnya sistemnya hanya nama saja yang berubah menjadi MIT. Kalau secara kedinasan sebutannya MIS, Madrasah Ibtidaiyah Swasta, MIS. Tapi kita menyebut diri sendiri MIT karena kita tidak mau menghilangkan jati diri kami yang memang awalnya dari sekolah terpadu. Jadi kalau saya sebagai orang tua nih mau masukin anak saya ke sekolah, Iya, tadi keunggulannya. itu gimana tuh? Kira-kira apa yang bisa saya dapatkan itu keunggulan dari sekolah anak? Iya, selain lulusannya yang wajib ya kalau bisa gitu, wajib mempunyai hafalan 3 juz, yaitu juz 28, juz 29 dan juz 30. Kemudian Ananda juga harus punya akhlak yang baik. Jadi
apapun masalahnya gitu ya, maksudnya Ananda berproses dari kelas 1 sampai kelas 6 itu kita selalu masuk ke ranah tidak hanya di sekolah melainkan juga di rumah, sehingga dengan cara selalu menjalin komunikasi yang intens. Kita punya buku penghubung gitu. Betul, ada buku penghubung, kemudian buku pemantau tahsin dan tahfiznya, tahsin hafalannya, dan tilawatil Qur'annya di rumah, sehingga Ananda memang kita tekankan itu, maaf ya dipotong, biasanya sih buku suka ada, tapi biasanya nggak dicek lagi tuh, maksudnya dari sekolah nggak dievaluasi lagi atau bagaimana. Sometimes sekolah tuh ada yang seperti itu, tapi kalau di sekolah itu bagaimana? Di sekolah kami insya Allah guru-guru agamanya dan wali kelasnya itu selalu mengadakan evaluasi setiap minggunya gitu. Jadi setiap pekannya Ananda nih terutama seperti pandemi sekarang nih ya, itu Ananda tercatat, wali kelas itu mencatat Ananda ini sholatnya bagaimana, sholat wajibnya bagaimana, kemudian birrul walidainnya dengan orang tuanya bagaimana, sehingga komunikasi atau kerjasama itu yang penting sebenarnya sih di sekolah kami. Jadi memang Tunas Mulia ini kalau boleh jujur dan boleh nggak boleh meninggi terus ya, Asmeranda juga jadi tidak punya apa-apa kecuali memang komunikasi dan terkenalnya sih dekat dengan guru-guru anak-anak juga. Jadi memang jadi guru dekat dengan anak juga dan orang tua juga, memang benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik ya. Kalau apabila ada orang tua yang mungkin dia terlalu sibuk atau lalai sehingga buku penghubungnya tidak diisi gitu, atau pemantau tahsinnya tidak ditulis, itu pasti akan kena tegur dari pihak sekolah. Ya, biasanya orang tua banyak sibuk ya, banyak anak, banyak kesibukan. Apalagi pandemi sekarang ya Mbak, jadinya agak-agak kadang sih kendor ya, karena mungkin mendampingi PJJ. Anaknya 5 semua PJJ, dia juga kerja WFH, pusing. Tapi cuma 1 gitu. Tapi dibantu ya. Insya Allah. Jadi kita memang kalau misalnya ada tahsinnya yang kurang nih, tidak sesuai dengan target. Biasanya kami tanya kendalanya apa yang membuat Ananda ini tidak. Jadi kita terbiasa untuk membiasakan Ananda itu berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi jangan sampai Ananda itu sehari tidak baca Quranan. Nanti kita pasti akan tanya kenapa Ananda ini, apa kesulitannya. Tapi alhamdulillah sih selama pandemi ini banyak Ananda yang melebihi target dalam hal tahsin ya. Memang kelas 1 ini kita targetkan kan kita punya buku pemandu tahsin tersendiri. Itu yang dibuat oleh direktur pendidikan kami. Nah itu sudah berapa halaman, misalnya kelas 1 itu sudah ditargetkan sampai halaman sekian ya gitu. Nah itu alhamdulillah anak-anak kelas 1 ini sekarang sudah mau kelas 2 sebenarnya udah Quran, sudah bisa baca Quran. Kelas 2 sudah mulai baca Quran. Iya, karena hafalannya kan kita juz 30 itu dimulai dari kelas 1. Kelas 1 sudah mulai. Juz 30-nya dari yang awal An-Naba ya. Langsung dari An-Naba? Iya, dari An-Naba, jadi bukan dari Anas lagi, mungkin dari An-Naba. Nah, apabila ada orang tua yang mungkin kok susah ya Bu, gitu, kok ini ya Bu, ya kita kasih pengertian bahwa memang target dari kami agar bisa memudahkan Ananda juga, supaya jalan juga ya dari anak. Kalau dari Anas mungkin kan sudah dapat dari TK-nya, jadi anak tuh tidak merasa tertantang lah nantinya. Selain dari tahfiznya, ada keunggulan-keunggulan lain yang bisa di-share di sini? Iya, di sekolah official. Prestasi gitu kali ya. Kami sih dari tahun 2013 itu tahun 2014 kami mengikuti akreditasi dan alhamdulillah langsung mendapat. 2013 mulai jadi MIT lah, langsung 2014 langsung akreditasi. Iya. Masya Allah, langsung 1 tahun langsung siap-siap kita. Langsung kerja apa ya namanya? Langsung kerja rodi, bahasanya kerja rodi. Tapi enggak lah, insya Allah semua itu kerja keras itu berbayar dengan kita mendapatkan nilai A. Alhamdulillah. Dan tahun kemarin tahun 2000 sebelum pandemi ya 2018 ya 18 itu kita akreditasi lagi 18 atau 19 saya agak lupa baru kemarin ya maupun penurunan dari kita
kita akreditasi lagi bukan sebelum pandemi itu ya, akhir 2018 alhamdulillah dapat nilai A lagi. Nah itu lebih tingkatnya lebih sulit lagi kemarin sih sebenarnya gitu. Nah alhamdulillah juga prestasi kami di Suprayon, di Suprayon, sesuprayon biasa kami mendapatkan 3 besar. Suprayon itu berarti Nilai-nilainya Suprayon itu kan membawahi 6 kecamatan ya? betul. Berarti dari 6 kecamatan 6 kecamatan, 3 besar. 3 besar Sudah selalu. berapa tahun? Betul. Dari tahun 2013 sampai sekarang. Iya, Masya sampai Allah. terakhir kemarin. Ini dari mulai berdiri sampai sekarang. Kemarin menurun memang saat pandemi juga ya barangkali, karena tidak ada ujian nasional kalau kemarin, jadi nilai NEM-nya ditiadakan, tidak ada peringkat lagi. Kalau sebelum pandemi, alhamdulillah sih selalu Ananda ini yang kelas 6 selalu mendapatkan peringkat 3 teratas. Begitu. Itu sesuprayan yang kurang lebih siswanya ada 2.000 atau 1.000-an lebih lah. Ananda, alhamdulillah sih. Dengar-dengar pernah jadi NEM terbaik se-Jakarta ya? Iya. Itu tahun berapa? Masya Allah. Iya, alhamdulillah dapat nilai NEM tertinggi se-DKI waktu itu Untuk ini ya? untuk MI dan SD. Oh, MI dan SD. Iya. Jadi SDI T semua lewat tuh ya? Iya. Masya Allah. Alhamdulillah. Se-DKI. Se-DKI Jakarta. Betul, tingkat Tahun MI berapa? SD tahun 2017-2018. 2017-2018. Itu NEM-nya berapa kalau Sekitar 28,8. Hampir sempurna. Alhamdulillah. Ananda Fauzan nonton ya? Ini Ananda Fauzan. Aduh. Temennya ini ya. Temennya Rozin. Ya, jadi selain keunggulan selain jadi imtaknya ya, imteknya juga imteknya juga hebat ya, jadi seimbang ya. Itu Insya Allah selalu diusahakan. apa rahasianya dari Yang pasti membuat guru semangat menghasilkan anak-anak didik seperti itu? Sekolah yang berhasil itu kan tidak ada apa-apanya kalau tidak ada guru yang memang bekerja keras gitu ya. Jadi guru-guru kami juga berdedikasi tinggi, juga kompeten di bidangnya, sehingga kelas 6 ini dari kelas 1 sampai kelas 6 mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Jadi kelas 1 harus seperti ini, wali kelas 2 harus seperti ini. Nah, insya Allah sampai kelas 6 Anandanya nggak langsung jegrek harus begini gitu ya, sehingga mereka bertahan. Nah di kelas 6 baru kita ayomi, kita fokus, kamu mau gimana, biasa kita ajak ngobrol, Anda mau bagaimana nanti, SMP-nya mau masuk mana, mau jadi apa, kan karena memang dasar ya, walaupun mungkin walaupun mungkin masih jauh kok, masih SD gitu ya, ngapain sih pikirin, memang kita sudah biasakan untuk tanya. Dan alumni dari angkatan pertama biasa main ke sekolah sih biasanya, itu karena kedekatan itu yang tidak bisa lepas sih dari guru-gurunya, karena memang guru-gurunya ini yang Masya Allah lah. Saya juga tipsnya juga kadang saya malu sendiri, saya kayaknya nggak ada apa-apanya, saya sarjana ilmu politik ini yang kurang paham. Jadi kadang. kepala sekolahnya sudah dari tahun 2013 dari berdirinya tersebut. jadi benar-benar yang menelurkan. Iya, tanpa guru-guru nggak mungkin. Iya, Masya Allah. Iya, guru dan staf saya. Madrasah Ibtidaiyah Insya Allah. terpadu Tunas Mulia. Tunas Mulia Jalan Kamboja, Romang, Jakarta. Jakarta. Alhamdulillah hari ini kita sudah bincang-bincang dengan Ibu Nurul. Jadi untuk teman-teman, orang tua, ayah, bunda, atau pemirsa yang di sini rumahnya dekat daerah Mangun, Kamboja, silahkan poin aja ke mana? FB-nya langsung MIT Tunas Mulia, kemudian IG-nya MIT_Tunas Mulia, dan juga YouTube-nya itu Tunas Mulia Channel. Ya. Dan mohon doanya
untuk kedepannya kami sedang membangun gedung baru. Oh, ya, Masya Insya Allah. Di mana Insya Allah dekat di, situ juga? di daerah Pulau Gadung juga, karena kalau mau pindah kecamatan agak ribet ya. Jadi kita tetap mencari di wilayah Pulau Gadung, di dekat Kelurahan Cipinang, Jalan Cipinang Empang. Nanti bisa di kepoin di IG-nya ya, barangkali ada yang mau donasi. Langsung saja ke sana dan mohon doa restunya. Semoga Allah mudahkan kami membangun generasi Qurani yang cerdas dan berakhlak mulia. Amin. Insya Allah ya, diaminkan oleh seluruh pemirsa di sini. Amin. Pendaftaran iya. PPDB-nya online atau datang ke tempat lokasi langsung? Langsung datang ke langsung Oh, masih offline bisa offline. ke Jalan Taman Kamboja tadi. Ya, patokannya Asinan Kamboja. Nanti ada di Di ditulis di situ. bawah. Iya, kami masih buka sampai bulan Februari nanti, Oh, insya Allah. Langsung Satu saja datang. angkatan terima berapa rombongan? Terima 2 rombel, satu rombelnya 25. Oke, Jadi memang sekitar kapasitas 20. kami, kapasitas kelas kami baru bisa menampung segitu, dan dalam satu kelas itu ada 2. Memang di apa namanya? Bagusnya memang 25 ya. Tapi kami masih ada yang 17, masih ada yang 19 gitu. Dan di dalam satu kelas ada ada walas dan juga asisten walas. Jadi guru umum dan guru Quran, guru agamanya. Baik, sahabat Sekolah Official Channel, terima kasih telah menonton konten hari ini. Jika ada sekolah yang ingin masuk ke channel kita, bisa hubungi kami di deskripsi. Demikian, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe tentunya. Dan tombol loncengnya diklik ya. Gratis. Sekolahku, masa depanku.